Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 19 September 2025. Nah, kita sedang ada di lapangan tempat penyimpanan sasis dekat ruang mekanik. Mungkin ini ya yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Wah, kok jarang banget nih kita keliling Mondoroko melihat sasis-sasis yang ada dan yang masuk di Karoseri Adi Putro. Karena memang ya sasisnya sudah dipindahkan ke sini ya teman-teman ya. Kebetulan karena ini dekat dengan ruang repair dari Karoseri Adi Putro, kita nggak bisa nih teman-teman untuk jalan-jalan ya. Karena ada beberapa project yang ya saya rasa tidak pantas untuk dilihatkan teman-teman ya di depan kamera. Apalagi karena ini proyeknya ada yang rahasia teman-teman. Jadi ya kita bisa lihat di sini hamparan sasis. Luar biasa banyak teman-teman ya di Karoseri Adi Putro. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mereview armada perintis sekaligus armada terbaru milik PO Nu Trans atau NU Trans dari Cilacap teman-teman. Armadanya sudah ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro. Dan setelah ini kita akan mereview secara lengkap detail-detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia 2 unit armada Jetbus 5S HD single glass yang menjadi armada perintis di PO NU Trans atau PO Nu Trans teman-teman. Ini luar biasa, kami sangat-sangat apresiasi ya teman-teman, dan sangat-sangat terkesan karena bisa melangkah pertama kalinya bersama PO apapun itu antara Karoseri Adi Putro dengan PO. Ini menjadi momen yang sangat berbahagia ya untuk kami. Semoga kedepannya bisa sukses selalu bersama dengan Karoseri Adi Putro. Nah, 2 unit ini sama-sama menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4 yang sudah dibekali dengan teknologi suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system. Jadi sangat menjamin kenyamanan serta keamanan kita saat menaiki armada ini. Dimensinya mempunyai panjang 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Nah, di bagian depannya seperti ini teman-teman, full warna hijau ya, warna bodinya. Kemudian ini tampil kekinian, ada Videotron, cakep banget, ada animasi matanya ya teman-teman. Jadi di malam hari kita bisa melihat dengan jelas nih dari depan. Oh, ini bis yang kita naikin, Nu Trans, bukan yang lain. Kemudian dari kaca single glass ini di bagian atasnya ada aksesoris ya, LED RGB, strobo, kemudian ada sun visor juga teman-teman. Dan seperti biasa ada stiker kesayangan kita, yaitu Taskotinol, yang merupakan sistem anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk Karoseri Adi Putro dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Di bagian depan di sini ada logo dari Nu Trans. Saran saya karena peletakan logonya di sini, teman-teman kalau nyewa ini
nggak usah ya yang namanya cetak-cetak banner. Jadi bisa menghemat pengeluaran. Silakan manfaatkan ruang yang ada di sini gitu ya, pakai kertas aja cukup. Atau mungkin ya mau memodifikasi tulisan yang ada di Videotron ini menjadi nama rombongan teman-teman, itu juga bisa. Jadi perjalanannya akan lebih hype lagi ya teman-teman, lebih menyala gitu. Dan di sini pintu depannya ini menggunakan model sliding. Nah, begitu kita buka pintu depannya, kita bisa langsung lihat ini spek interiornya banyak banget yang di-upgrade ya teman-teman. Pertama, di bagian dashboard di sini full sudah dilapisi oleh kulit, kemudian ada wood panel dengan finishing yang glossy. Jadi sangat menambah kemewahannya. Seperti ini teman-teman. Disematkan juga warna hijau ya, yang senada dengan warna eksterior. Juga ada pegangan tangan tambahan. Ini bukan standar di Jetbus 5 teman-teman, melainkan ini opsional ya. Kalau di Jetbus 3 ini standarnya, di Jetbus 5 bukan. Jadi harus dilampirkan di SPK-nya ya untuk pegangan tangan tambahan yang ada di sini. Jadi kalau kita mau masuk ya, kita bisa pakai pegangan tangan yang ada di dashboard dan yang ada di samping kanan ya. Kalau mau keluar, nah kita bisa berpegangan lewat sini. Seperti ini. Oke, safety banget teman-teman ya. Yang jelas interiornya ini mewah. Nuansa yang dipilih adalah ABS dengan warna krem, jadi terlihat megah. Kemudian di sini sekilas kita lihat ada dispenser. Kemudian untuk louver AC-nya ini sudah ditambahkan ya teman-teman. Jadi sudah pasti adem di bagian depan. Walaupun single glass ya, langsung terkena matahari bisa tetap adem. Dan nanti kita akan review secara lengkap interiornya, tenang aja. Kita tutup dulu. Nanti kita akan review setelah kita selesai keliling-keliling eksteriornya. Nah, di sini ada akses menuju ke tangki bahan bakar. Kemudian ini bisa kita tutup dengan sangat mudah. Kemudian ada bagasi yang super luas, teman-teman ya. Namanya juga SHD atau super high deck, teman-teman. Jadi bagasinya yo super luas. Seperti ini bagasinya. Nah, karena menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4, ini bagasinya tembus ya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, alias bagasi space frame. Kalau Hino RK belum tembus, teman-teman ya, Hino RK 280. Untuk Hino RM SHD ini bagasinya kan luas banget nih. Bahkan bisa untuk masukin motor ya, tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya. Tapi rasanya siapa sih yang pengen berwisata sambil bawa motor? Jarang banget ya teman-teman. Paling juga untuk masukin koper ataupun oleh-oleh ya, berkarung-karung bisa dimasukin. Walaupun ini berat, nggak akan mengurangi stabilitas dari bisnya. Ketika kita naik bis ini tetap bisa stabil, no limbung-limbung klep teman-teman ya. Nih bagasi. Saya suka di sini rangka di bagian tengahnya dicat warna hijau yang sesuai dengan warna bodinya teman-teman. Kemudian di atas roda belakang, di sini ada bagasi lagi. Nah ini standar ya dari SHD Jetbus 5 Hino RM teman-teman. Ada bagasi di atas roda belakang. Kalau HDD nggak ada bagasinya, MHD masih ada. Apalagi UHD, DD ya, itu ada bagasi di atas roda belakang. Kemudian kita lihat di sini pintu belakangnya menggunakan model swing. Dia nggak full sampai ke kaca atau jendela ya teman-teman ya. Tenang aja, walaupun nggak full, tetap safety untuk keluar maupun masuk ya. Saya dengan tinggi badan 175 cm masih dapat clearance yang cukup longgar atau lega ke arah atas. Kemudian untuk bagian belakangnya teman-teman, nah ini ya, full warna hijau, ada identitas New Trans. Kemudian seperti biasa di era Jetbus 5 series, di bagian belakang sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir juga, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Jadi seperti mobil sport kekinian ya teman-teman. Nah kita lanjut lihat bagian kanannya lewat sini teman-teman. Di bagian kanan, di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Dan ini livery ya teman-teman. Gimana? Cakep ya?
warna hijau ya, hijau royo-royo gitu ya, nyegerin banget dilihat di siang hari. Apalagi pakai konsep single glass SHD, kelihatan gagah teman-teman. Nah, saya jadi nggak sabar nih untuk mereview interiornya. Yuk kita langsung aja review interiornya ke bis yang ini. Karena gantian ya, tadi kita udah nge-review eksterior yang ini, sekarang interiornya yang ini. Let's go! Nah teman-teman, sebelum kita review interiornya, kita akan ngobrol dulu nih bersama perwakilan dari PO NU Trans atau Nutrans. Luar biasa telah hadir bersama kita ada Kak Nisa. Halo Kak Nisa. Halo. Kak, terima kasih banyak atas kepercayaannya, atas kesempatannya. Ini alhamdulillah kita bisa merilis armada perintis ya. Iya, Dua unit. 2 unit. Langsung 2 unit dan ini dengan spek yang wah terbaik. SHD, single glass, Hino RM, cakep banget. Dan saya jadi penasaran nih Kak tentang PO Nutrans. Sebenarnya PO Nutrans sendiri didirikan tahun berapa sih Kak? Sebenarnya PO Nutrans ini mau dirilisin pada tanggal 1 Oktober nih 2025. Jadi masih baru banget ya. Tunggu aja nih karena sekarang masih September. Jadi pastinya stay tune terus di official akun Nutrans. Wah, pastinya. 1 Oktober akan di launching. Iya, di daerah betul. mana itu Kak domisilinya? Di Cilacap. Cilacap. Tepatnya itu di Kalisabuk. Cilacap. Kalisabuk, Cilacap teman-teman. Jadi warga Cilacap dan sekitarnya bersiap-siap untuk menyambut kehadiran PO baru dengan armada terbaru dari karoseri Adiputro. Nah Kak, ini kan istilahnya merintis nih Kak. Boleh dong Kak sedikit cerita tentang keseruannya merintis selama ini seperti apa Kak? Dari mungkin ngambil sasisnya sampai jadi sekarang di karoseri Adiputro ini seperti apa sih Kak? Pastinya sangat asik sekali ya perjalanan, apalagi dari Cilacap ke Malang buat ngecek sasis, terus ngecek yang lain, interior atau apapun itu. Pastinya kita sangat senang sekali, apalagi di Adiputro. Pelayanan yang sangat mantap sekali, jadi kalau apapun itu mending langsung ke Adiputro aja. Pastinya kita sangat senang banget bisa bekerja sama di Adiputro tentunya. Wah, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Ada keterlambatan nggak nih Kak dari karoseri Adiputro untuk pengerjaan armadanya? Sejauh ini nggak ada keterlambatan ya, jadi sangat on time sekali untuk pengerjaannya. Dari yang kita minta itu sangat sesuai sekali. Wih, alhamdulillah. Dan kalau saya lihat nih ya, wih, interiornya nih lengkap fasilitasnya Kak. TV ada, besar banget ya. Terus ada dispenser juga. Nah ini saya jadi penasaran nih Kak, untuk harga sewanya berapa sih Kak? Wah, buat harga sewa tentunya jangan lupa kontak person ke admin aja langsung. Nomornya 0851 62 40 26 48. Jangan lupa ya di chat langsung kalau mau booking biar tahu harganya berapa. Nah ini teman-teman, pokoknya dapatkan harga terbaiknya dengan cara chat langsung nih ke admin dari Nutrans. Kalau mungkin teman-teman tadi belum simpan nomornya, boleh ya chat dulu lewat DM Instagram mungkin ya Kak ya? Iya, apa nih Instagramnya Kak? Nutrans Official. Semua sosial media kita namanya sama, Nutrans Official. Jadi nggak ada pembeda dari Instagram, YouTube, TikTok, semuanya sama. Jangan lupa di follow. Wih, PO baru langsung all in teman-teman. Iya dong. Sosmednya lengkap. Ini TikTok ada juga ya? Ada, sudah update sekali. Jadi langsung aja di follow, jangan lupa. Adiputro kalah teman-teman. Adiputro belum punya TikTok soalnya nih Kak. Iya. Jangan lupa buat dong. Siap. Iya. Terus nih Kak, untuk teman-teman mungkin warga Cilacap yang mau melihat armadanya secara langsung di garasi, boleh nggak nih Kak? Boleh dong, langsung aja. Alamatnya di Kalisabuk, Cilacap, deket gedung PCNU Cilacap. Di belakangnya langsung aja tuh ada garasi. Ada bis berwarna hijau yang sangat cantik sekali. Jangan lupa. Ijo royo. Iya, betul. Ijo royo teman-teman, nyegerin banget. Terima kasih Kak Nisa sekali lagi. Semoga sukses selalu Kak. Amin. Lancar terus orderannya. Ya, amin. Dan untuk teman-teman warga Cilacap dan sekitarnya, silakan perjalanannya dipercayakan aja nih ke PO Nutrans, karena langkah pertama Nutrans bersama karoseri Adiputro ini udah bener-bener all in ya teman-teman. Dan tentu saja
kalau teman-teman setia bersama Nutrans, insya Allah akan ada armada-armada terbaru dari karoseri Adiputro. Makasih Kanisa sekali lagi. Sama-sama. Habis ini kita ngerilis unitnya. Langsung ke Cilacap atau jalan-jalan dulu mungkin? Jalan-jalan dulu. Woi. Ini ke Malang ya. Ke Malang Masa ya? Jalan-jalan Oh iya, bener banget. Pakai bis baru berwarna hijau royo-royo. Wah, ini teman-teman, siapakah kira-kira yang beruntung jadi penyewa pertama? Iya, siapa Semoga nih? teman-teman ya. Tungguin ya. Oke, mantap. Nah, teman-teman, ini dia interior armada terbaru milik PO Nutrans. Wah, teman-teman, ini mewah banget ya. Selain mewah, ini juga terkesan kekinian. Tentu saja fasilitasnya lengkap, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada AVAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget, mulai dari TV. Ini totalnya ada 2 TV ya di dalam bus ini. Untuk TV yang pertama terletak di depan dan bisa kita buka seperti ini. Nah, gede banget ya teman-teman ya. Ini ukurannya 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nah, kalau TV-nya sudah nggak dipakai, silakan ditutup lagi ya, seperti ini. Dan nutupnya harus kencang teman-teman ya. Nah, sampai rapet seperti ini. Ini kalau TV-nya lagi ditutup, wah kita bisa menikmati esensi dari kaca single glass yang sebenarnya ya teman-teman ya. Kita bisa memandang ke arah depan dengan leluasa. Nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa silau gitu ya, nah di sini sudah disediakan sun visor. Jadi bisa nah, seperti ini. Ini supaya nggak silau teman-teman, tapi jangan full sampai bawah ya. Terus untuk driver juga bisa nih, seperti ini. Oke, lanjut di sebelah kiri saya. Di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana sih cara ambil air panasnya saat kita mereview area di sini. Karena ini jujur area favorit saya teman-teman ya saat naik bis. Kita lanjut lagi teman-teman, melihat ruang penumpangnya ini lega banget, ke arah atas lega ya, ke samping juga lega, dan banyak yang di-upgrade teman-teman. Mulai dari penutup bagasi kabin, standar dari karoseri Adiputro adalah tanpa penutup. Kemudian di-upgrade ya menjadi dipakaikan penutup dengan warna yang cakep banget. Ini kita seperti ada di dalam pesawat ya teman-teman, dengan nuansa warna krem seperti ini. Bisa kita buka pakai satu tangan dengan sangat mudah seperti ini. Kemudian silakan masukkan barang yang ukurannya cukup kecil seperti tas, kardus gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa tutup lagi dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Nah, gampang ya. Jangan digebrak teman-teman, nanti bisa bikin berisik. Kemudian di sini ada receiver mikrofon wireless. Jadi untuk mikrofonnya sudah tanpa kabel ya. Nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan di dalam gang bis ini. No, nggak ada cerita teman-teman. Nah ini kita tutup lagi seperti ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita lihat ke bagian belakang. Kira-kira ada fasilitas apa sih di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang. Cakep ya teman-teman, interiornya kekinian banget nih. Ini dia bagian belakangnya. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua, teman-teman. Posisi TV yang kedua ada di tengah sini dan bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Nah, yang di tengah ini ukurannya 24 inci ya. Tapi tenang aja, sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi fungsinya sama ya, sama-sama bisa untuk nonton YouTube, Netflix, karaokean, dan lain sebagainya.
Kalau sudah nggak dipakai, jangan lupa ditutup ya, supaya nggak bikin kejedot seperti ini. Harus sampai rapat, teman-teman. Kemudian di atas kita, di sini ada jendela darurat, di sebelah kanan saya, di sini ada pintu darurat. Dan kita bisa lihat untuk posisi bagasi kabin ini terletak sampai ke ujung belakang, teman-teman ya. Bisa kita buka dengan sangat mudah. Seperti ini dan seperti ini. Wih. Di bagian paling belakang, di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, kita mau nyoba duduk di sini, teman-teman ya. Posisinya enak, seperti ini. Kemudian di sini ada louver AC. Wah, ini bisa kita arahkan nih hembusan AC-nya ya ke arah kita. Jadi walaupun kita duduknya di atasnya mesin ya, tapi tetap terasa adem, teman-teman ya. Nggak perlu khawatir kepanasan. Kemudian di sini juga sudah ada peredam suaranya, jadi nggak perlu takut terlalu berisik ya dari suara mesinnya. Dan saya percaya teman-teman yang duduk di paling belakang ini punya semangat yang luar biasa nih ya saat ngetrip. Mungkin seru-seruan bareng ya, ngobrol-ngobrol bareng, atau mungkin nyanyi-nyanyi di bagian belakang. Wah, saya yakin sih. Tapi kalau saya pribadi nih teman-teman ya, paling suka duduk di kursi paling depan. Yuk langsung aja kita ke paling depan, teman-teman. Karena ini, wah, favorit banget. Apalagi pakai single glass. Cocok nih duduk di kursi paling depan. Nah, teman-teman, ini dia kursi favorit saya. Kursi di baris paling depan di sebelah kanan. Kalau kita duduk di sini, kita dapat akses yang luar biasa, leluasa nih ke arah dispenser. Jadi minimal kita harus tahu ya gimana sih cara ambil air panasnya. Caranya gampang banget, teman-teman. Silakan gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas dan warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan ditarik keluar atau didorong ke dalam ya tuasnya ini sambil tekan yang bulat. Nah, ini kalau misalnya nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda yang mencegah tumpahnya si air panas tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ambil air panas, izin dulu ya ke driver yang bertugas supaya lebih berhati-hati saat teman-teman menuangkan air panasnya. Kemudian tombol powernya ada di sini, teman-teman. Saat nanti dispensernya sudah menyala ya, di sini akan ada lampu warna kuning yang menyala. Namun di sini masih ada lampu nih warna merah yang masih menyala. Itu tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merah yang di sini sudah mati, tandanya sudah ready, teman-teman. Oke, jangan lupa nanti dimatikan lagi ya saat teman-teman sudah tidak memakai dispenser supaya lebih hemat energi dalam perjalanan kita. Lanjut kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari JetBus 5 series. Ada louver AC model terbaru. Dan teman-teman pasti sudah hafal ya. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Kalau teman-teman ingin membaca buku di malam hari atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya dan dimatikan lagi dengan cara yang sangat mudah seperti ini. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang ya. Dan teman-teman juga bisa atur intensitas hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin. Caranya gampang loh. Silakan teman-teman arahkan ya hembusan AC-nya seperti ini. Dan atur intensitas hembusan AC-nya dengan cara memutar bagian yang bergerigi di sini. Oke? Sangat mudah. Kemudian di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, dengan motif serta warna warm white seperti ini, kita bukan seperti ada di dalam bis ya, teman-teman. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5. Apalagi bis ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan kursi yang nyaman buatan Aldila. Nah, ini kursinya enak banget, teman-teman. Ada armrest ya,
yang bisa kita putar-putar seperti ini. Kemudian ada safety belt atau sabuk pengaman yang terletak di sini, teman-teman. Ini modelnya seperti ini, bisa menyesuaikan ya dengan lebar badan kita. Kemudian tinggal dicolok aja dan dilepas lagi seperti ini. Oke, sangat mudah. Kemudian ada fitur reclining seatnya, teman-teman ya. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, kalau teman-teman duduknya di gang ya, di sini, silakan teman-teman gunakan tombol warna merah yang ada di sini. Tekan tombolnya, kemudian dorong kursinya pakai badan teman-teman ya, seperti ini. Wah, untuk kemiringan rebahan, Aldila ini juaranya, teman-teman. Seperti ini. Ngetrip dari Cilacap kemanapun ya, ke Denpasar atau mungkin ke Lombok gitu ya, atau mungkin ke Jakarta, ini tetap akan nyaman. Enak banget ya. Tapi kalau ada penumpang di belakang, yo jangan seperti ini ya, nanti kejepit penumpang yang di belakang, teman-teman. Nah, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, kita tegakkan dulu badan kita. Kemudian teman-teman tekan lagi seperti ini, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap armada terbaru milik PO New Trans. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro, dan silakan teman-teman di daerah Cilacap dan sekitarnya, silakan ngetrip kemanapun naik New Trans, karena dengan selalu setia bersama New Trans akan ada armada-armada lagi ya, armada selanjutnya yang tentunya dari Karoseri Adiputro. Pokoknya teman-teman silakan langsung request aja, wah saya maunya JB5 titik ya, no debat teman-teman. Dan kami doakan juga semoga teman-teman kedepannya juga punya rezeki nih ya untuk bergabung bersama kita ya, menjadi yang terdepan bersama-sama antara teman-teman ya, dengan PO milik teman-teman sendiri dan dengan Karoseri Adiputro. Kita bahagiakan semua penumpang kita, teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya, teman-teman.